Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para audiens ya, pada video kali ini kita akan mencoba mengeksplor tentang mikroskop ya, dan mikroskop yang akan kita eksplor di sini adalah mikroskop cahaya. Kenapa yang akan diulas lengkap mikroskop cahaya? Karena mikroskop cahaya ini sering dipergunakan di sekolah-sekolah ya, baik di SD, SMP maupun SMA. Baik, untuk cara menggunakan mikroskop cahaya ini kita ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi dengan ditemukannya mikroskop ini merupakan penemuan yang luar biasa ya di dalam bidang sains ya. Jadi menjadikan revolusi. Jadi dengan ditemukan mikroskop, maka misteri-misteri penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme terungkap. Baik, di sini macam-macam dari mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop cahaya. Di sini untuk mikroskop cahaya ini memiliki dua jenis lensa, yaitu objektif dan okuler. Ya, sistem kerjanya dibantu dengan cara pantulan cahaya. Jadi jelas membutuhkan cahaya matahari. Oke, kemudian ini adalah mikroskop binokuler. Sering juga disebut dengan mikroskop stereo. Nah, berikutnya yang C di sini adalah mikroskop elektron. Ini daya resolusinya ini sangat tinggi ya, yaitu 0,1 mm ya, mampu memperbesar bayangan objek hingga jutaan kali. Bayangan benda dilihat pada layar monitor. Oke, kemudian yang berikutnya adalah scanning ya, elektron mikroskop. Oke, berikutnya ya, bagian-bagian dan fungsi mikroskop cahaya. Oke, bagian-bagiannya kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Baik, untuk nomor 1 ini yang disebut dengan lensa okuler ya, untuk memperbesar bayangan benda dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Oke, kemudian yang kedua ini adalah lensa objektif, memperbesar bayangan dari objek. Oke, perbesarannya di sini ada 5 kali, 10 kali, 40 kali, 100 kali. Oke, kemudian ini diafragma, mengatur banyak sedikitnya cahaya yang dipantulkan reflektor menuju mata. Baik, selanjutnya kita ke yang nomor 4 ya. Nah, ini adalah reflektor atau sering juga disebut dengan cermin ya. Di sini ada dua macam, di sini ada cermin cekung, ada cermin datar. Cermin cekung kita pergunakan ketika cahaya kurang ya. Oke, kemudian bagian-bagian mekaniknya yang saya tunjuk ini adalah tubus ya, meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Oke, kemudian yang ini adalah makrometer, pengatur fokus kasar, memperjelas bayangan benda. Ini mikrometer, pengatur fokus halus, mempertajam bayangan benda. Oke, berikutnya lengan mikroskop untuk memegang mikroskop. Oke, berikutnya ya, ini ada revolver ya, mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Oke, berikutnya ini adalah meja benda, tempat meletakkan benda yang akan diamati. Oke, kemudian ini penjepit objek, menjepit kaca benda agar tidak lepas. Oke, kemudian ini adalah kaki mikroskop sebagai penyangga mikroskop. Ini skrup ya, mengatur sudut berdirinya mikroskop.
Baik, selanjutnya kita ke cara menggunakan mikroskop cahaya ya. Jadi sebelum melakukan praktikum ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan ya. Yang pertama bisa dilihat ya, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa ya. Jadi menggunakan dua tangan. Oke, kemudian yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros ya, dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik ya pada revolver. Oke, kemudian yang ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Nah, jadi clear ya, tidak gelap ya. Oke, kemudian yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda, tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek. Oke, dan yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek ya dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah pemutar halus. Oke, kemudian yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali ya, dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Oke, kita ke simulasi. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan 3 macam preparat ya. Yang pertama preparat sel bawang merah. Oke, nah cara meletakkannya seperti itu ya. Nah, jaringannya akan nampak seperti di layar. Oke, kemudian kita mencoba untuk preparat paramecium. Nah, ini adalah salah satu contoh dari organisme bersel satu ya, yang alat geraknya menggunakan silia ya. Oke, berikutnya ini adalah preparat dari amuba. Ini pun organisme bersel satu ya. Alat geraknya kaki semu ya, menggunakan kaki semu atau rhizopoda. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melatih fokus objek ya. Jadi untuk fokus objek kita bisa, nah ini kita putar makrometernya ya sehingga lebih jelas. Nah, seperti itu. Oke, kemudian mikrometernya jangan lupa ya, mikrometernya lebih memperjelas lagi bayangan bendanya. Oke, berikutnya kita akan mencoba, nah ini, jodohkanlah kata-kata pilihan jawaban dengan kata yang berada dengan cara klik ya dan di drag. Kesempatannya 2 kali kan ya. Oke, ini yang pertama, pemutar halus kita tempatkan di sini. Baik, kemudian ya revolver ya, lensa okuler, tubus atau tabung, makrometer pengatur fokus, pemantul cahaya atau reflektor atau cermin ya. Oke, kemudian diafragma, lensa objektif, ya meja benda. Ya, begitu ya. Oke, sudah terjawab semua untuk cara menggunakan mikroskop cahaya ya.
Oke. Baik, selanjutnya kita ke bagian terakhir ya, tesnya ya, cara menggunakan mikroskop cahaya. Petunjuk cara mengerjakan tes, jumlah soal ada 10 butir ini. Oke, klik jawaban yang menurut Anda benar pada radio button ya, atau pada area di sektor ya. Jawaban yang terletak di sebelahnya. Oke, masukkan nama terlebih dahulu. Oke, ya kita masuk ya bagian mikroskop yang berfungsi sebagai pengatur jumlah cahaya yang masuk melalui reflektor. Ya, jawabannya C, diafragma. Oke. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, itu bagian mikroskop yang ditunjuk oleh X adalah iya. Saya pilih reflektor. Oke, kemudian yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada cara menyayat ya. Seandainya yang dipotong adalah tangkai daun, maka dilihat dari cara memotongnya. Preparat yang akan dilihat berupa penampang. Oke, saya akan menjawab penampang melintang tangkai daun. Oke, kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Cara kerja yang ditunjukkan oleh gambar bertujuan untuk ya mengganti lensa objektif. Oke, kemudian perhatikan gambar berikut. Oke, seandainya yang dipotong adalah tangkai daun, maka dilihat dari cara memotongnya. Preparat yang akan dilihat berupa penampang membujur tangkai daun. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar. Cara kerja yang ditunjukkan oleh gambar bertujuan untuk ya memfokuskan bayangan. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ditunjuknya R ya. Itu adalah revolver. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang tadi ya, itu adalah untuk apa? Ya, mengganti lensa objektif. Oke, soal berikutnya yang diberi tanda Z. Oke, fungsi bagian yang ditunjuk oleh panah Z adalah mengatur jumlah cahaya. Oke, yang berikutnya yang terakhir, perhatikan gambar. Urutan langkah kerja yang benar dalam mikroskop adalah yang mana? Ya, silakan audiens. Apakah mau memilih A, B, C, atau D? Ya, timbang. Ya, di sini jelas kalau kita perhatikan. Ya, silakan para audiens memilih apa? Saya memilih D. Ya, oke, hasil tesnya.
Ya, betul semua. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.